Maksud saya kan banyak orang-orang kemarin waktu pemilihan umum itu berdiri di atas podium lalu berjanji. Itu kan utang juga. Itu lebih besar dari hutang materi kalau itu. Kami akan menyelesaikan ini, kami akan menyelesaikan pengangguran. Nah setelah duduk dan jangan lupa pada rakyatnya, janjinya bagaimana tuh Pak? Ia akan ditanya mas'ulun an raiyati. Diminta pertanggungjawaban tentang apa yang diucapkannya itu. Setiap manusia makanya mesti hifzul lisan, jaga lidah. Sekali nggak berniat untuk menganiaya adik kamu, tapi kasih pengertian dong. Papa dengerin ya, Ustaz itu bilang orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak menyayangi anak yatim. Obi kan yatim Pak, saya juga yatim. Ya, tapi udah tua bangka gitu ya harus dikasih tahu. Saya kalau gini inget papi sama mami nih, kalau papi mami tahu. Pak Lurah juga yatim kalau begitu mah. Pasti dia juga nangis. Mama Pak. tahu, si Opi utangnya tuh di mana-mana. Hanya menggadaikan nama besar. Udah. Ini kan selalu deh urusan rumah tangga kita aja gara-gara adek kamu. Dia utangnya di mana-mana, ngejual nama besar kamu, ngejelek-jelekin saya. Papi sirik banget kayaknya sama adik saya. Ngedidik, maksudnya ngedidik. Didiknya bukan dimarah-marahin begitu Pak. Ya gimana? Ini pasti nih, Opi lagi nih. Kamu terlalu dimanja sih, bolak-balik, minjem duit, mau apa lagi? Oh, sebelum Sama Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Apa kabar? Ada Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Aduh, sehat? Sehat. Waduh, saya tuh punya utang kemarin makan soto belum saya bayar. Makanya saya sama ibu. Iya. Bu Intan. Sama ini juga payung, saya mau kembalikan payung. Oh, Ini kemarin iya. payung yang dipinjam ini. Waktu Pak Ustadz pulang dari masjid, Iya. hujanan mampir. Ya terima kasih. Hujan, sama-sama. Padahal nggak apa-apa, mungkin takut perlu juga nanti. Hutang harus dikembalikan. Oh ya terima kasih. Ini hutang saya Ya udah kepada- nanti aja lah karena Oh, nggak enak dong kalau kecuali Iya. dihalalkan. nggak Ya, apa-apa. ya enggak kalau utang harus bayar tapi nanti aja lah. Enggak. Nanti aja lah. Ya, Mak. Kurang 10.000 Pak. Berapa? Kurang 30, semuanya itu cuma 20. Loh, padahal utang saya 35 kan kurang. Nanti aja lah. Gitu ya. Hah? Nggak enak. Enggak nanti aja. Ya. Mami. Iya, Pak Ustadz. Beban kalau punya utang itu nggak bisa tidur Pak Ustadz. Iya. Ini maaf kalau tadi Pak Ustadz mendengar saya agak sedikit rame dengan istri. Kenapa sih? Biasa Opi kan adik ipar saya dititipkan oleh ayahnya ini agar dididik. Cuma anak itu kan agak belingsatan, ngutang sana, ngutang sini, ngejual nama besar kakaknya saya lah kayak gitu hanya untuk ngasih apa pacarnya lah. Saya jelek-jelekin apalah. orang. Ya enggak mah. tuh kayak Kenapa gitu. nggak dipukul aja? Nah, Tapi kakak sayang sama adik itu kan biasa itu. Ya. Cuma jangan terlalu dimanja berlebihan. kalau saya dianggapnya galak, padahal saya sayang tuh untuk yang benar gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz ini kan supaya mendidik orang juga, sebetulnya Iya. posisi orang berhutang dalam agama itu seperti apa? Bahwa setiap manusia ada hutang itu soal biasa aja. Iya. Ya gini, umum. Pak Tarsal juga barusan punya hutang. Iya utang nggak enak. Rasul saja pernah punya hutang. Oh iya. Ya, orang Yahudi pernah marah kepada Nabi karena Nabi ditagih hutang berkali-kali. Kebetulan Nabi belum punya. Lalu Umar bin Khattab datang, tahu bahwa Rasul punya hutang. Kata Umar bin Khattab, seluruh hutang baginda akan saya bayar. Kata Nabi, jangan. Hutang itu harus dibayar oleh orang yang berhutang. Begitu. Jangan dibayarkan oleh orang lain. Jangan. Karena dia akan berhutang 2 kali berarti. Iya. Tapi bosan kodenya, misalkan orang yang berhutang itu meninggal. Kalau meninggal begini, kalau meninggal tergantung. Kalau orang yang dihutanginya meridhoi hutangnya, Maka maka menjadi bebas. Apabila hutangnya tidak dibayar, jadi ahli waris berhutang atas nama mayit tadi itu. Makanya kalau ada saudara kita meninggal, jangan suka jasanya dulu, jasanya ini. Jangan itu yang Hutangnya diceritakan. ada. Hutangnya? Iya. Kemarin masih Kalau memang- tetangga punya utang meninggal dunia. Bagaimana Pak RW? Saya ikhlaskan Pak. Saya ikhlaskan. Punya utang sama Pak RW? 5.000 aja. Alah, Jadi 5.000. Tapi ini contoh di Kampung Makassar, Iya. RW yang paling ikhlas. RW banget saya. RW yang paling ikhlas ini. Iya. Mah, itu minum dulu. Nggak, biar udah nggak apa-apa, Sekalian biar simpan. nggak Ambil apa-apa. minum lah. Ya. Oke, Pak Ustadz. Kemudian kalau bicara hutang tadi kan itu kan hutang dalam pengertian personal, individu. Ini kalau hutang dalam bentuk yang besar, misalnya kayak hutang negara,
Ini yang bertanggung jawab siapa? Apakah Ya, hanya pimpinan negara atau seluruh bangsa atau rakyat atau gimana? Pemangku negara, penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu bukan hanya kepala negara. Dia bisa anggota-anggota kabinet di negara itu. Ini nanyanya tinggi amat depan RW nanya negara. Saya kebetulan bangun jalan atas nama RW lingkungan. Iya. Ini saya bebankan kepada siapa? Atas nama RW atau warga kan begitu contohnya Iya. begitu aja. Aduh repot. Apabila kita misalnya saya berhutang lalu meninggal terlepas dari orang misalnya mengikhlaskan atau tidak, sebetulnya di sana aja hukumnya seperti apa tuh kalau kita Oh, tidak? di akhirat dipertanyakan itu. Segelas air yang dihutangkan di akhirat harus kita pertanggungjawabkan. Bertanggung jawabkan. Jadi jangan sembarang orang berhutang kalau dia tidak. Walaupun air ya, Iya. nggak jadi minum bu. Loh, ya ini kan tidak Kalau ini diketahui. lain. Ini kan Kata Nabi, hidangan yang sudah dihidangkan sekalipun tidak dipersilahkan sudah boleh dinikmati. Kalau itu lain dengan hutang lain sama sekali persoalannya. Tapi kalau hutang sampai terbawa ke akhirat, itu berat tanggung jawabnya tuh. Yang paling memberatkan hutang di akhirat bukan hanya hutang yang ditanya. Kalau yang dihutangi oleh kita berkata gini, baiklah hutang kamu urusan dunia dulu, sekarang pahala kamu saja kembalikan kepada aku. Itu yang paling berat di akhirat nanti bagi Jadi kita orang-orang yang tidak punya berhutang. apa-apa jadinya. Memang nggak punya apa-apa akibat hutang itu. kan Tergantung suka ada pada jumlah besar dan kecilnya hutang sudah tentu. Pak Ustadz, kan bahwa utang itu kan tidak selalu dalam bentuk materi, Pak. Bang, janji juga kata Pak Ustadz waktu itu janji adalah utang juga. Ya, lawa abdu dainun. Nah, maksud saya kan banyak orang-orang kemarin waktu pemilihan umum itu berdiri di atas podium lalu berjanji. Itu kan utang juga. itu. Lebih besar dari hutang materi kalau itu. Kami akan menyelesaikan ini, kami akan menyelesaikan pengangguran. Iya. Nah, setelah duduk dan jangan lupa pada rakyatnya, janjinya bagaimana tuh, Pak? Ia akan ditanya mas'ulun an raiyati. Diminta pertanggungjawaban tentang apa yang diucapkannya itu. Setiap manusia makanya mesti hafzul lisan, jaga lidah baik-baik. Iya. Ucapan bisa jadi hutang, Iya. materi bisa jadi hutang, janji bisa jadi hutang. Nah, mama nggak boleh janji waktu itu kan, Pak cepetan pulang nanti sampai rumah saya pijitin, sampai rumah saya diomelin. Bagaimana itu, Pak? Ya dia bisa. Utang pijet itu, utang pijet. Udah pijet ya. Ah, ini tetangga kita Ya, tetangga. nanya kalau ada Pak Ustadz di sini nggak apa-apa Pak Ustadz ya? Ya, ya, Iya, Silakan telepon di silakan. 021 532 0895. Kita tunggu teleponnya. Pak Ustadz. Lebih baik makanya Pak. Ya Aduh, Allah. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Riri, Ibu Riri di mana? di Cibubur. Silakan Bu Riri dengan Pak Ustadz. Iya, ini mau tanya tadi yang sama Kami bilang ya, kan bukan berupa materi aja ya, kalau Iya. misalnya kita berhutang. Kalau misalkan saya gitu kan punya hajat, terus kalau seandainya hajatnya dikabulkan, insya Allah gitu mau puasa, terus Nazar. puasanya itu tidak dikerjakan bagaimana? Ada kasih, dua Bu Riri. pendapat Iya. ulama itu. Sebagian ulama berkata nazar itu sesuatu yang wajib dilaksanakan. Tapi kalau Imam Ghazali berkata tidak demikian. Kata Ghazali, nazar itu tidak selalu harus dilaksanakan sebab nazar itu orang baru berbuat baik kalau dia mendapatkan sesuatu kenikmatan. Malah dianggap oleh Imam Ghazali orang nazar itu orang pelit malah. Oh, ya? Iya. Sebab dia baru berbuat baik kalau Allah memberikan sesuatu kebaikan. Jadi kalau tidak mendapatkan tidak berbuat baik. Tidak berbuat baik. Kalau misalnya dia nggak punya sesuatu, dia cuma nazar saya pengen hatami Al-Quran gitu. Tapi memang nggak ada keinginan apa-apa gitu. Tapi kalau niat baik yang paling bagus sudah tentu ditunaikan. Itu kan niat baik. Niatnya sudah berpahala, kebajikannya diamalkan tambah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi tidak jadi hutang kalau soal yang seperti itu. Oh, bukan hutang. Cuma jumhur ulama orang kalau sudah berkata kalau saya punya rezeki sekian saya akan pergi umroh. Kalau itu sebagai ulama berkata wajib dilakukan. Harus dilakukan karena janji itu. Atau malah nggak boleh. Kalau saya dapat togel, saya mau nyumbang gitu. Nah itu haram kalau itu. Itu janji haram itu. Kunci itu utang walaupun Rp1 harus dikembalikan. Iya. 100.000, 1 juta minta halal itu ya. Iya, Assalamualaikum. kalau dihalalkan boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Fai. Pak? Rifai. Pak Rifai. Ya, Oh, di mana Pak Rifai? di Jakarta. Silakan. Pak. Yang Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rifai. Ini Pak Ustadz, teman saya kan punya utang sama saya. Iya kan? Terus dia dimintain itu marah Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Apa saya dikasih saja apa gimana Pak Ustadz?
Gede nggak kira-kira, merugikan nggak? Hah? Besar nggak? Utangnya. Merugikan nggak? Iya, ya begitu deh, saya ikhlasin aja atau gimana? Iya. Ya. Kalau Dek Rifai cukup punya harta, begini anjuran saya. Jadi orang saleh itu jangan tanggung-tanggung. Yang saleh betul. Kalau memang kita cukup punya harta, orang berhutang kepada kita betul karena kebutuhannya, ikhlaskan saja. Bahwa kemudian kita membutuhkan tidak punya, kita membutuhkan uang itu, silahkan minta baik-baik. Tapi di Indonesia ini ada sebuah budaya yang berhutang kadang-kadang kalau ditagih lebih marah. Tapi kalau diikhlaskan tuh dapat pahala nggak yang mengikhlaskan? Oh iya, setiap amal soleh pasti berpahala besar. Tapi kadang-kadang ikhlas Itu tuh menjadi kadang-kadang sambil dua jengkel pahala gitu. malah. Sambil jengkel dikit-dikit itu gimana Pak? Ya nggak ikhlas namanya. Nggak ikhlas. Ikhlas itu harus melepaskan sama sekali. Jadi kesimpulannya dari utang itu sebetulnya sekecil apapun harus dibayar, Pak. Wajib. Wajib dibayar hukumnya. Wajib dibayar. Karena posisi orang berutang di mata Allah kelak kalau meninggal itu akan mendapatkan pertanggungjawaban. Iya, wajib dipertanggungjawabkan Tetap ada dia. catatan. Kecuali misalnya orang mengikhlaskan berarti itu orang soleh. Iya. Kalau gitu IMF nggak soleh itu Pak, nggak ikhlas. Ya memang dia lintah darat ya. Masa sampai Silakan. begitu, Ustaz? Oh, iya, mari.